Assalamualaikum Pak Misbah, sudah datang Thailand, Bu Ani. Uh, Waalaikumsalam, dokter. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Dokter? Oke, Ini masih sehat di ya, dokter. luar kota atau di luar negara nih? Di Oman atau di mana? Mana sedang di Timur Tengah ya? Thailand, terdengar suara saya? Terdengar Pak, terdengar. Oh, ini Pak Misbah. Terdengar. Cuman agak putus-putus sih Pak. Oh gitu ya, kurang ajar ya. Ya, sehat, dokter. Rahmatullah. Kita mulai apa gimana ya, Pak Dokter? Atau nunggu? Wah, Silakan Bu Aini, alhamdulillah udah 24 peserta. iya cek jelas udah ini. Aduh, kayaknya gangguan. Silakan Bu Aini Yes. dimulai aja. Iya, udah kedengeran. Saya nggak kedengeran tadi, Pak Ilham, maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, dan tentu salam literasi. Yang kami hormati Bapak Ellen Jelani Sidik, MPD, Ketua Komunitas Terus Menulis, Bapak Dr. Rahmatullah MSI yang sore ini karyanya akan kita bersama, Bapak Dr. Muhammad Misbah, LC MHUM, narasumber sekaligus pembedah buku, serta seluruh peserta webinar dari berbagai daerah, profesi, kampus, komunitas, dan latar belakang keilmuan yang luar biasa. Perkenalkan, saya Ida Rotolaini MPD yang sore ini dipercaya menjadi moderator. Bapak, Ibu sekalian, boleh saya cek energi dulu, boleh? Silakan di-on-kan kameranya. Oke, udah on kamera semua ya? Kalau saya bilang salam literasi, Bapak, Ibu silakan jawab membaca untuk memahami, menulis untuk menginspirasi. Bisa ya, Bapak, Ibu? Ya, Panjangan, Bu. Oke, kalau gitu kita ganti. Terus Dipersingkat. membaca
membaca, terus menulis, terus menginspirasi. Bisa. Nah, itu mantap. Asik. Putus ini Bu suaranya. Oh, putus-putus ya. Kurang tahu di tempat saya Oke. begitu. Mungkin yang lain. Aman, Cek. aman. Aman. Aman ya, aman. Aman. Tes. Halo, tes. Aman tidak, Pak Tes, Ilan? tes. Aman Bu, Aman. suaranya aman. Oh iya, aman. Saya ulang ya, salam literasi, Ibu Bapak jawab, terus menulis, terus membaca, terus menulis, terus menginspirasi. Menginspirasi. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, kita mulai. Salam literasi, Terus membaca, Membaca, terus terus menulis, menulis, terus terus menginspirasi. menginspirasi. Oke, luar biasa, mantap sekali. Kalau jawabannya kompak seperti ini, jadi sebagai moderator semangat nih ya. Semangatnya terasa, auranya apa? Aura akademiknya ada, vibe-nya tetap asyik. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dipertemukan dalam forum yang istimewa ini, bedah buku Academic Book Review, ruang tempat ide dipertemukan, pemikiran dipertajam, dan wawasan diperluas. Karena buku yang baik bukan hanya dibaca, tetapi diajak ngobrol. Dan sore ini kita akan ngobrol dengan sebuah buku ya. Namun dengan harapan semoga agenda demi agenda berjalan dengan baik dan lancar, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada agenda kedua. Komunitas literasi itu seperti lilin di ruang gelap. Cahayanya kecil, tapi mampu menyalakan banyak cahaya lainnya. Dan salah satu sosok yang terus menyalakan cahaya itu adalah Ketua Komunitas Terus Menulis yang konsisten membangun ruang literasi dan merawat semangat menulis di tengah masyarakat. Kepada yang kami hormati Bapak Elan Jailani, Sidik MPD, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati penulis buku, yakni Al-Mukarram yang terhormat Bapak Dr. Rahmatullah MSI. Yang selanjutnya yang kami hormati narasumber, yakni Al-Mukarram yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Misbah LC MHum. Salam kenal Pak Dr. Misbah. Dan juga yang kami hormati MC sekaligus moderator pada kegiatan ini, Ibu Aini MPD, dan juga para peserta yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama kumpul di ruang Zoom ini. Alhamdulillah saya barusan cek ada sekitar 59 peserta yang terdaftar, baik dari kalangan mahasiswa, dari kalangan guru, juga dari kalangan dosen, baik itu dosen S1 ataupun dosen yang sedang mengampu pasca sarjana. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bukan hanya bisa menginspirasi untuk diri kita, tapi juga bisa menginspirasi bagi yang berprofesi sebagai dosen. Mudah-mudahan menginspirasi para mahasiswanya untuk terus meningkatkan literasi. Dan bagi yang berprofesi sebagai guru, mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi untuk siswa-siswanya untuk literasi. Terlebih pada tahun ajaran yang akan datang ada salah satu gebrakan baru dari Pak Menteri terkait pentingnya resensi buku untuk para siswa. Dan juga untuk para mahasiswa mudah-mudahan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan minat baca kita, minat literasi kita, dan lain sebagainya. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya disampaikan seperti itu. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada penulis Bapak Dr. Rahmatullah, juga kepada
pemateri dan juga kepada para peserta yang pada kesempatan ini sama-sama hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih atas segala semuanya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Hailan, sambutan yang hangat, membumi tapi syarat vitamin intelektual. Baik hadirin yang luar biasa, kini kita memasuki agenda berikutnya yaitu sambutan dari penulis buku. Bapak Ibu, setiap buku pasti punya cerita. Bukan hanya cerita di dalam isi, tapi juga cerita di balik proses lahirnya. Ada riset, ada renungan, ada revisi, ada begadang, ada kopi yang harus diseruput pastinya. Yang pecinta kopi. Bahkan kadang ada momen, saya lanjut nulis nggak ya? Atau rebahan dulu nggak ya? Oke, dan syukurlah buku yang akan kita bahas sore ini terbit pula, diluncurkan pula. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Rahmatullah MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu Aini. Terdengar Pak Dokter. Jelas, Baik, Tuan Dokter, jelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan founder Terus Menulis, Ustaz Jailani Sidik, RPD. Alhamdulillah sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga ada Pak Dr. Muhammad Misbah dari UIN Sunan Kudus yang berkenan memberikan ilmunya untuk acara kita pada kali ini, serta Bapak Ibu semua yang mengikuti webinar kita pada kali ini. Nah, tadi sudah diceritakan ya, cerita di balik menulis buku itu seperti permen nano-nano ya, banyak rasanya. Jadi saya tidak perlu ceritakan lagi, tetapi pada intinya ketika kami di sini dengan Bu Sri Winarti menulis buku, mencoba untuk memberikan sebuah wawasan dan pengalaman yang telah kami lakukan dalam menulis resensi buku. Karena terus terang nih, waktu saya kuliah menulis resensi buku, caranya bagaimana ini sampai dipublikasi. Lihat orang-orang yang sudah pada publikasi resensi buku di jurnal internasional berreputasi global, itu sepertinya kok senang sekali membacanya gitu. Dari tulisan Pak Dr. Misbah itu banyak sekali. Nah, tapi alhamdulillah berkat usaha dan upaya untuk terus menulis, terus menginspirasi, terus membaca dari WhatsApp grup terus menulis, maka lahirlah sebuah buku dengan harapan buku ini bisa menjadi panduan khususnya bagi Bapak Ibu mahasiswa, dosen, dan juga guru yang akan nanti menularkan kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab di kelasnya masing-masing untuk meningkatkan literasi menulis dari yang paling mudah dahulu gitu. Menulis resensi buku. Walaupun mudah, tetapi ini bisa dipublikasikan di jurnal internasional, apalagi di jurnal nasional dan di media-media koran yang sudah begitu populer dengan tulisan genre seperti ini ya, resensi buku. Mungkin ini saja pengantar singkat dari saya. Saya akhirnya mengucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menuntaskan buku yang relatif sebetulnya ini tidak tebal ya, hanya sekitar 80 halaman. Tetapi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang nanti akan diulaskan komprehensif oleh Pak Muhammad Misbah yang sudah berpengalaman dalam penulisan genre akademik. Itu saja, moderator ini saya cukupkan nilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Luar biasa sekali ya, ternyata di balik karya yang kita baca saat ini ada proses intelektual yang panjang dan penuh dedikasi. Ibu Bapak sekalian, kita sekarang masuk ke sesi utama, sesi yang paling kita tunggu-tunggu pastinya, bedah buku dan diskusi akademik. Tapi sebelumnya, izinkan saya perkenalkan narasumber kita. Aduh, jujur, saya tarik napas dulu deh. Saat membaca CV beliau, saya berpikir, eh, wow, sore ini kita benar-benar belajar dari ahlinya. Ya, hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Misbah Hilsi, MHum. Beliau ini merupakan dosen di UIN Sunan Kudus dengan kepakaran di bidang studi Al-Quran dan tafsir kontemporer, gender dalam Islam, dan kajian lintas agama. Beliau menempuh pendidikan di jalur akademik yang sangat mumpuni. Untuk jenjang S1 di Universitas Kairo, jenjang S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan S3 di UIN Wali Songo, Semarang. Publikasi ilmiahnya beliau ini terindeks jurnal internasional bereputasi Web of Science and Scopus. Yang lebih keren lagi ya, Bapak Ibu, beliau ini dipercaya menjadi reviewer pada jurnal internasional bereputasi seperti Humanities and Social Science Communication, kategori Q1, Discovered Education, kategori Q2, juga reviewer jurnal nasional terakreditasi. Artinya, beliau bukan hanya menghasilkan ilmu, beliau juga ikut menjaga mutu ilmu dunia akademik. Sebelum dimulai, kayaknya pantun dulu nih, biar cair dikit. Ya, beli bakso tambah sambal. Cakep. Minumnya es teh gelas Cakep. jumbo. Kalau Cakep. narasumbernya CV-nya global, catatan kita jangan sampai kosong lompong, bro. Asik. Asik. Jadi Ibu, siapkan catatannya, buka pikiran, dan kalau perlu siapkan screenshot quotes keren dari pemaparan beliau nanti. Mari kita sambut dengan meriah kepada yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Misbah LC, MHum, kami persilakan. Oke, terima kasih. Izin share screen dulu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Elan Jailani, MPD, selaku founder Terus Menulis, yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk sekedar sharing ya. Kita sifatnya sharing saja. Saya berbagi pengalaman terkait dengan kepenulisan. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahmatullah ya, Dr. Rahmatullah MSI. Ini saya memang belum ketemu langsung sama beliau dan beberapa kontak awalnya memang dari email ya, dari email. Dan awalnya agak kaget ya diminta untuk eh, membedah ya karya beliau. Ini luar biasa karya beliau ini, Academic Book Review. Jadi eh, apa namanya, Dr. Rahmatullah ini beliau mengirim
buku ya ke saya. Ini awalnya saya juga ini singkat cerita ya, saya cerita dulu. Awalnya agak kaget ini ada satu paket ya, paket dari Lion Parcel ini dari apa namanya? Biasanya ini saya nggak mesen buku atau apa ini tiba-tiba ada kiriman paket dan saya masih ingat ada memang yang orang dua ya, dua dua yang ingin mengirimkan buku. Yang satu itu dari apa namanya editor di salah satu jurnal di internasional apa namanya di jurnal RRT Reviews and Religion and Theology. Ini mengirim satu buku dari Brill yang nantinya untuk di apa namanya di review ya. Kemudian yang satunya lagi ini dari Bapak Dr. Rahmatullah yang apa namanya yang luar biasa ini karya beliau dan Alhamdulillah ini pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi untuk membedah karya beliau yang luar biasa ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, untuk memulai ini ada eh, dua ya materi singkat. Yang pertama saya akan memulai terkait dengan membedah bukunya terlebih dahulu. Kemudian nanti eh, kita akan apa ya membincang terkait dengan tips dan trik menulis akademik book review. Ini dari beberapa pengalaman saya ketika nulis artikel terkait dengan akademik book review. Kita mulai dari bedah buku ya. Yang pertama akademik book review ya dari penulisan resensi buku akademik hingga publikasi di jurnal internasional. Ini kalau kita apa namanya baca ya sekilas dari judulnya ini sudah apa ini sudah komplit ya. Jadi ini berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Ini Bapak Dr. Rahmatullah ini luar biasa apa istilahnya menuangkan ya ceritanya ketika mempublikasikan sebuah jurnal ini ditulis dari awal sampai akhir dari tulis sampai akhir. Dari penulisan resensi buku hingga publikasi di jurnal internasional ini tidak banyak ya orang yang kemudian apa ini namanya mendokumentasikan perjalanannya ketika menerbitkan sebuah artikel di jurnal internasional kemudian dibuat satu buku utuh ya yang katanya tadi itu tidak tebal ya kata Dr. Rahmatullah hanya sekitar 80 halaman tapi memang isinya daging semua. Nah, jadi kalau kalau sebagai pemula ya tanpa ikut apa namanya itu ikut pelatihan ikut apa membaca buku ini itu sudah sangat jelas. Jadi kita mulai dari eh, yang pertama. Ya. Ya. Jadi buku ini itu luar biasa hadir di momen yang tepat ya. Jadi budaya literasi sekarang ini memang sedang digalakkan ya. Untuk publikasi ilmiah ini berbeda dengan tahun 2015 ya, 2015 atau 10 tahun yang lalu ya. Dulu itu publikasi ilmiah itu belum semasif, belum segencar sekarang ini. Jadi sekarang ini bahkan mahasiswa, dosen semuanya itu dituntut untuk menghadirkan karya karya tulis ilmiah. Dan dulu masih awal-awal ketika saya apa namanya itu mengelola suatu jurnal di kampus itu memang dulu masih manual ya masih belum ada OJS kemudian akreditasi itu saat itu juga belum ada yang ada cuma dua antara terakreditasi dan tidak terakreditasi itu sekitar tahun 2015 kemudian sekitar tahun 2017-an itu baru apa namanya itu baru mulai ada pemeringkatan ada Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4 ya Sinta 5 Sinta sampai Sinta 1 itu baru di situ. Dan awalnya memang belum semasif dan segencar sekarang ini. Dan tidak hanya di kalangan apa namanya dosen dan mahasiswa dan sekarang ini guru juga
digalakkan siswanya untuk juga membaca dan meresensi sebuah buku. Jadi saya kira buku ini hadir di momen yang sangat tepat sekali dan apa namanya bisa menjadi rujukan ya terutama bagi penulisan akademik buku review. Dan apa yang menarik dari buku ini? Ya, jadi yang membedakan buku ini dari buku-buku yang lainnya, ya, jadi ada panduan. Jadi buku ini sebenarnya eh, tidak hanya membahas terkait dengan cara membuat resensi. Jadi tips-tipsnya membuat resensi itu seperti apa, tetapi si pembaca ini dibawa untuk bagaimana resensi tadi yang dihasilkan itu layak dan bisa dipublikasikan secara akademik. Jadi memang ini salah satu kekuatan buku ini ya. Ini luar biasa tidak hanya apa ya membuat tips dan apa namanya cara meresensi yang baik itu seperti apa, tapi bagaimana resensi yang sudah jadi itu tahap-tahapannya itu bisa kemudian dipublish dan apa namanya dipublikasikan ya secara akademik di jurnal bereputasi atau jurnal terindeks Web of Science ataupun Scopus. Jadi, jadi buku ini itu memang menurut saya ini sangat sangat penting sekali. Jadi kalau selama ini kita melihat resensi buku itu hanya sekedar tugas sekolah atau tugas kuliah atau tulisan-tulisan media ringan. Jadi buku ini sebenarnya itu untuk mengenalkan sebenarnya resensi buku itu juga bisa berpengaruh atau bisa dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Jadi tidak hanya sekedar hanya sebagai tugas apa namanya sekolah saja atau tugas mahasiswa di kampus tanpa kemudian dilanjutkan untuk bisa submit di jurnal internasional. Dan kalau kita lihat banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, ini semuanya itu sudah ditulis detail oleh Dr. Rahmatullah. Mulai dari publisher yang babon, yang terkenal, ada Taylor Francis, ada Sage, ada Wiley, ada apa namanya itu, Wiley, kemudian The Springer, itu semuanya sudah dituliskan lengkap oleh Dr. Rahmatullah itu di bukunya. Ini memang banyak sekali jurnal-jurnal yang mengakomodir kategori academic book review. Ya, academic book review. Jadi memang book review ini kalau di jurnal internasional ini sebagai arena diskusi ilmiah. Jadi rubrik ini memang jadi ruang evaluasi. Setiap karya yang hadir, karya baru ini kemudian diulas, kemudian apa namanya itu diperbincangkan. Ya, ini ada bahkan satu jurnal khusus ya. Yang setahu saya itu di Wiley itu ada dua jurnal yang khusus membahas terkait dengan review. Yang satunya itu namanya Reviews Religion and Theology (RRT) yang sekarang ini baru mengirimkan satu buku ini ke saya. Ada lagi RSR ya, Reviews of Studies of Religion. Itu juga satu jurnal khusus yang isinya itu menerima review-review, artikel review. Jadi khusus terkait dengan artikel review. Kemudian kenapa buku ini penting? Jadi bagi pemula resensi akademik ini adalah jalur yang paling realistis untuk memasuki dunia publikasi internasional. Jadi kalau pengen apa namanya punya nama di internasional, bisa kita mulai dari resensi akademik ini yang lumayan apa namanya itu ringan dibandingkan dengan artikel apa namanya riset artikel ya karena apa ini enak ya kita membaca buku kemudian kita tulis kemudian kita cari ya kelebihan kekurangannya kemudian kita publikasikan di jurnal internasional dan buku ini memang relevan ya guru mahasiswa dosen peneliti pemula ini cocok ya kalau untuk menggunakan buku ini. Ada tiga kekuatan utama ya, yang saya soroti di bukunya Dr. Rahmatullah. Bukunya ini beliau itu memang praktis ya, sistematis. Jadi susun tahap rinci ya dari pertama itu dikenalkan resensi akademik itu seperti apa. Kemudian persiapannya bagaimana.
Nah, setelah menyiapkan, kemudian cara penulisannya seperti apa, bahkan korespondensinya itu di screenshot sedemikian rupa. Jadi buku ini sebenarnya itu rekam jejak akademik Dr. Rahmatullah ketika menerbitkan suatu karya ilmiah. Jadi sudah terekam dari A sampai Z itu beliau tuangkan di situ. Jadi kemudian yang paling menarik ya, yang menarik yang oke. Jadi keunggulan yang lainnya itu bahwasanya buku ini itu tidak ya tidak hanya sekedar memberikan tips resensi seperti apa, tapi bagaimana buku ini memberikan pemahaman kita untuk proses nyari jurnalnya itu seperti apa. Jadi kadang kita bingung ya sudah membuat artikel, tapi ini nanti eh, saya publiskan di mana. Jadi Dr. Rahmatullah itu dalam bukunya itu sudah memberikan gambaran ya. Jurnal-jurnalnya itu seperti apa, targetnya itu seperti apa, cara ngirim naskahnya itu juga sudah dibuatkan oleh Dr. Rahmatullah itu. Cara ngirim ya, cara ngirim emailnya itu seperti apa ya. Kemudian kalau ada revisi, itu revisinya itu bagaimana? Ini itu jarang sebenarnya jarang dikupas di buku-buku ya di buku-buku yang lainnya sampai publikasi ya publikasi sampai terbit ini semuanya itu dia dikupas ya. Kemudian buku akademik buku review ini sebenarnya itu ingin mengubah cara pandang kita. Jadi apa namanya resensi buku itu sebenarnya itu bukan tulisan receh ini kalau Dr. Rahmatullah ini ingin menegaskan bahwasanya resensi buku ini sebenarnya itu latihan untuk berpikir kritis. Jadi kita membaca kritis ya latihan akademik gerbang awal untuk apa namanya publikasi ilmiah yang sesungguhnya. Ini critical thinkingnya ya ini dimulai dari buku review tadi itu ya. Nah ini tiga kekuatan ya utama yang ada di buku ini. Jadi struktur bukunya ini kalau nggak salah ini memang ada 4 bab ya, mulai dari awal dijelaskan resensi buku akademiknya itu seperti apa, persiapan menulis ya. Persiapan menulis ini beliau juga sudah apa namanya jelaskan ya secara apa ringkas ya apa secara detail ya secara detail persiapan nulis resensinya itu seperti apa karena salah milih buku salah milih target jurnal ini juga nanti bisa ditolak jadi apa namanya kalau apa namanya menulis buku resensi ya itu bisa ya yang tips yang pertama itu memang kita kenali dulu ya bukunya kemudian buku ini itu cocok untuk di jurnal apa dan ini sudah apa namanya sudah beliau tulis ya di buku beliau nanti kita akan bahas ya secara apa namanya detail terkait dengan tips dan trik menulis buku review. Kemudian dari persiapan ini kemudian ditulis ya, ditulis eh, tidak hanya ya, tidak hanya membahas strukturnya ya, struktur buku review itu seperti apa. Di buku ini beliau juga telah apa namanya itu menyajikan contoh-contoh ya, contoh-contoh artikel yang sudah publish itu seperti apa yang bisa ditiru oleh para pembacanya. Dan kemudian yang terakhir itu ada pasca penulisan. Nah, pasca penulisan ini setelah ditulis ini bisa dipublikasikan. Ini beberapa ini. Kalau dikaitkan dengan guru ya sebenarnya buku ini itu punya potensi yang luar biasa. Ya, ini tadi saya dapat amanah untuk juga menyinggung terkait dengan akademik ini untuk diterapkan di sekolah, ya, untuk karena kebijakan yang terbaru dari apa Pak Menteri ini resensi buku ini juga menjadi tugas untuk siswa. Jadi buku ini sebenarnya memiliki potensi yang besar ya kalau diterapkan di sekolah ya bisa jadi bahan pelatihan ya meskipun ini konteksnya nanti bisa disesuaikan ya bisa dibuat untuk pelatihan guru untuk membekali guru kemampuan guru untuk menulis secara akademik
atau bisa menjadi referensi utama ya referensi utama kalau ada ekstrakurikuler literasi ya buku ini memang cocok ya untuk panduannya ya kalau ada lomba-lomba resensi ini juga bisa dipakai ini kaitannya dengan buku tadi ya. Jadi ada beberapa nilai-nilai akademik ya, akademik yang bagus yang menurut saya yang disampaikan oleh Pak Rohmatullah di buku tadi ya. Jadi ada 4 kompetensi akademik ya, yang apa namanya yang ingin ditanamkan dalam akademik buku review. Ada yang namanya critical reading. eh, Bagaimana kita membaca buku itu tidak sekedar membaca saja. Ya. Di akademik book review ini kita diajari untuk mengkritisi, membaca secara kritis, ya, mempertanyakan asumsi, argumen yang dibangun oleh si penulis itu seperti apa, kontribusi ilmiah dari buku tersebut itu bagaimana. Itu kita membangun critical readingnya di situ. Kemudian setelah itu ada yang namanya analytical writing, ya, ada nulis berbasis analisis yang mendalam. Ya, dari membaca tadi itu kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan, ya tulisannya itu analisis. Jadi tidak hanya sekedar meringkas buku atau memuji buku, ya, tapi buku yang disajikan tadi itu memang harus dianalisis ya, dengan pembacaan critical reading tadi itu. Kemudian nilai yang ditanamkan dalam buku ini ada namanya academic communication, ya, menyampaikan kritik dan apa apresiasi secara ilmiah. Jadi di penulisan book review ini tidak hanya sekedar buku ini bagus, ya, buku ini jelek, ya, tapi di situ ada kritik dan apresiasi yang dilakukan secara ilmiah. Kita bandingkan dengan buku yang sejenis. Kita baca celahnya, kekurangannya itu ada di mana. Ya, ini nanti disampaikan dalam penulisan buku review. Itu ada namanya academic communication. Dan yang terakhir itu ada namanya publication culture. Jadi membangun kesadaran bahwasanya publikasi itu bagian dari tanggung jawab akademik. Jadi ini luar biasa. Bahkan cerita terkait dengan penulisan buku, ya, tulisan cerita terkait dengan apa namanya penulisan artikel ini bisa dipublikasikan oleh Dr. Rahmatullah dalam bentuk buku yang sangat luar biasa. Ini eh, nilai-nilai akademik yang disampaikan Dr. Rahmatullah yang saya baca dari buku tadi itu. Kemudian ada sedikit catatan kritis ya. Jadi ada yang namanya kekurangan, ada namanya kelebihan ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi buku ini sebenarnya ada beberapa kelemahannya ya meskipun ya sangat ya meskipun ya minim ya. Tadi sudah lengkap ya. Kalau untuk pemula ini saya kira buku tadi itu bisa jadi pegangan yang luar biasa. Ya, tidak perlu lagi ikut pelatihan yang harus membayar jutaan gitu kan. Membaca buku ini tuh alurnya luar biasa enak. Ya, mulai dari cara milih jurnal itu seperti apa, nyari bukunya itu juga dijelaskan. Ya, buku-bukunya itu seperti apa. Kemudian nulis untuk mengajukan apa namanya permohonan untuk jadi reviewer. Ya, jadi dalam dunia akademik book review itu sebenarnya ada 2 tipe. Ya, jurnal itu sebenarnya itu punya dua apa namanya 2 tipe. Yang pertama, jurnal tersebut aslinya sudah punya reviewer tetap. Jadi ketika punya reviewer tetap, apa namanya reviewer yang kemudian datang menawarkan sebuah buku itu ditolak. Jadi penolakan sebuah naskah itu belum tentu karena resensinya jelek, tapi memang karena tidak menerima buku dari reviewer yang bukan reviewernya dari jurnal. Itu yang satu ya. Saya kira eh, sudah dijelaskan atau belum ya dalam apa namanya dari Pak Rahmatullah itu. Jadi memang ada jurnal yang memang punya apa namanya reviewer tetap. Jadi dulu awal-awal ketika saya apa namanya mencoba nulis buku review itu memang ketika mengirimkan suatu naskah itu pasti ditanyain ya kompetensimu apa, kemudian ininya bagaimana, track recordnya itu seperti apa, ditolak apakah mampu menulis dengan level Q1 itu dulu awal-awal seperti itu ya. Jadi pernah
ya pernah down ya, istilahnya di reject, ditolak ya. Belum membaca tulisannya, baru mengajukan, ini sudah ditanyain macam-macam oleh reviewer atau editor di jurnal tersebut. Tapi ada juga reviewer yang editor yang baik, yang saya belajarnya dari situ. Nama jurnalnya saya agak lupa, itu nama jurnalnya itu Religion and Technological Information, itu salah satu reviewernya itu yang mengajari saya menulis. Jadi saya belajar menulis itu dari situ. Dari awal dari awal menulis sebuah jurnal itu memang tulisannya sangat tidak rapi ya. Kemudian dibantu di di eh, dibantu itu masukan-masukan dari editor tadi, kemudian dikasih satu panduan khusus, buku ya, bukan buku ya, tulisan, cara nulis buku review yang baik itu seperti apa. Dan dari situ kemudian saya tahu pola-pola buku review itu seperti apa. Ini ada memang beberapa editor yang berbaik hati mengajarkan penulis untuk nulis yang baik itu seperti apa. Oke, dari beberapa catatan kritis terhadap buku Pak Rahmatullah ini, memang segmentasinya eh, buku akademik, buku review ini sangat akademik. Jadi kalau pembaca umum atau siswa sekolah ya, yang tentang target jurnal, proposal undangan dan lain sebagainya itu cukup berat. Memang karena ini buku ini lebih cocok untuk kalangan akademisi ya, kalangan akademisi. Kalangan mahasiswa ya tingkat akhir, dosen atau peneliti pemula ya, peneliti pemula ya, itu orang-orang yang ingin ya, orang yang pemula yang ingin menerbitkan karyanya di jurnal internasional. Jadi segmentasinya itu sangat-sangat akademik ya. Kemudian ini tadi memang sudah ada ya. Jadi perlu kasus contoh yang nyata. Memang beberapa sudah dijelaskan ya, cara simulasinya memang beberapa sudah ada. Lebih kuat lagi itu memang kalau dilengkapi dengan contoh review yang gagal itu seperti apa. Ya, kegagalannya itu karena bagaimana, saya kira ini juga perlu ditambahi. Ya, kemudian komunikasi dengan jurnal ini ada ya, yang menerima baik lagi ya. Eh, Salah Dr. Rahmatullah Fizikan ya kalau nggak salah itu ke Tarbiyah ini, kalau bisa di list itu luar biasa. Jadi lebih memudahkan pembaca untuk mensubmit ke situ. Kira-kira jurnalnya itu seperti apa. Kalau saya biasanya ke religion ya, ke bagian religion, ke bagian teologi, dialog lintas agama antara Islam dengan Kristen itu ada beberapa jurnal-jurnalnya, ada ya. Untuk Quranic Studies itu eh, banyak ya terkait dengan book review. Gender ini juga banyak. Ini kalau ditambahi tadi, kalau nggak salah itu dalam bukunya hanya sekedar kita memang dan dicari yang jurnal tadi di situ, ini kalau dengan kalau memang bisa digunakan lebih luas, saya kira ini juga perlu diadaptasi untuk mungkin ya ada versi ya akademik book review tapi untuk guru dan siswa ya, ini lebih bisa lebih menyentuh ke yang lebih 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 ke bawah lagi ya, bisa ke siswa. Di ini beberapa eh, catatan ya sedikit terkait dengan resensi dari eh, bukunya Dr. Rahmatullah ya. Sedikit ya, masih ada waktu. Nah, Masih Pak Dokter, silakan Pak Dokter. ya, oke.
Oke, saya sedikit terkait dengan tips dan trik menulis akademik book review ya. Jadi ini yang saya kaitkan dengan guru ya. Nanti mungkin nanti bisa kita apa namanya perdalam dengan tanya jawab ya sekitar penulisan book review. Oke, kaitannya dengan tips dan trik menulis akademik book review. Ini awalnya memang saya nulisnya untuk umum ya, untuk umum, tapi ada pesan ya, ada pesan yang ternyata beberapa audiensnya ini adalah seorang guru dan ada kebijakan seperti itu. Saya ubah ya. Tips dan trik menulis akademik book review dari tugas sekolah ya hingga publikasi jurnal. Ini beberapa strategi guru untuk melatih literasi, berpikir kritis dan budaya akademik siswa. Jadi kalau untuk praktek dan sebagainya mungkin nanti bisa kita apa namanya itu tanya jawab. Oke. Kenapa akademik book review itu sangat penting? Ya, ini pendidikan kita di hari ini, eh, jadi tidak hanya ya, pendidikan kita itu sekarang itu tidak hanya melatih siswa untuk membaca saja atau membaca soal. Jadi ada kebijakan terbaru yang saya kira juga sudah di-share oleh founder kita. Founder terus menulis itu di statusnya ada kebijakan terbaru dari Kemendikbudrismen ya yang mendorong guru untuk memberi tugas resensi buku. Nah, ini dari sini dari awal ini kemudian coba ya dari yang awal tugas sekolah ini kita coba untuk tingkatkan lagi syukur-syukur bisa menyentuh ke publikasi ilmiah. Jadi ini tidak sekedar kebetulan, jadi memang resensi ini merupakan latihan akademik, ya, latihan akademik awal menuju budaya ilmiah. Jadi dari akademik book review ini siswa nantinya pasti dibiasakan membaca kritis. Ya, tadi ada critical reading, ya, membaca secara kritis. Tidak hanya sekedar menerima saja, tapi mempertanyakan. Itu perlu dibangun. Ya, pembacaan secara kritis itu nanti bisa dituangkan dalam academic book review. Selain baca kritis, itu juga berpikir yang analitis, memilah, membandingkan. Ini juga ada dalam struktur book review. Jadi salah satu paragraf yang biasanya ya ketika saya nulis buku review itu memang buku tadi itu dibandingkan dengan karya-karya yang sejenis. Jadi kalau bisa membandingkan ini seorang reviewer jurnal tadi itu bisa apa ini melihat oh ternyata si penulis ini punya wawasan yang luas. Jadi tidak hanya buku tadi dia tahu buku-buku yang bergenre yang sama yang membahas terkait dengan tema yang sedang dibicarakan. Jadi dalam book review ini juga kita dilatih untuk berpikir analitis, memilah, membandingkan, menyimpulkan, dan yang tidak kalah pentingnya kemudian kita tulis argumentasinya itu seperti apa, menyampaikan pendapat tapi dengan alasan-alasan yang lebih kuat. Di book review itu tidak hanya tugas Pak, sekolah, ya, belum terlihat paparan tips dan triknya. agak kurang suaranya agak putus-putus. Slide-nya tidak muncul yang tips dan triknya. Oh gitu ya. Oh, jen, 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 ya. Sekedar, sekedar, ya salah ini. Oke. Oh, jen. Mohon maaf, ini salah. Ya, belum saya share tadi ya. Jadi untuk yang menarik dari buku review, ya, jadi ini tidak hanya sekedar tugas sekolah, ya, tapi ternyata yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rahmatullah itu banyak sekali jurnal nasional maupun internasional yang buka rubrik buku review. Tadi yang saya kemukakan ada satu jurnal khusus itu isinya itu review semua.
ada namanya reviews reviews of religion and theology. Itu review semuanya dari berbagai macam genre. Jadi genre review itu ada banyak ya. Yang dikupas dalam bukunya Academic Book Review itu baru di tahap yang awal. Ini ada di Academic Book Review. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada namanya review IC. Ada review IC. Setelah review IC ada namanya critical review. Ada critical review. Ya, jadi kalau book review ini biasanya kalau di jurnal itu tulisan hanya sekitar 600 sampai 1.300 kata. Itu. Jadi biasanya ya di author guideline-nya rata-rata maksimal itu 1.300 kata. Itu biasanya kalau di jurnal Taylor Francis Wiley, Seiji itu sekitar segitu. Tapi nanti kalau untuk review essay itu sama sebenarnya membedah satu buku atau bahkan ada yang 3 buku sekaligus dibedah, ditarik tema tertentu, dan narasinya itu mirip dengan narasi artikel penelitian. Mulai dari introduction, kemudian isinya seperti apa, kemudian ada conclusionnya. Itu masuk ke review essay. Itu nanti agak apa namanya itu agak lebih panjang lagi. Kalau review essay biasanya minimal 3.000 kata minimal. Biasanya antara 5.000 sampai 6.000. Tapi kalau artikel penelitian itu biasanya antara 8.000 maksimal sampai 1.000 kata. Biasanya dibatasi ya kalau di author guideline itu maksimal 9.000 atau 8.000. Jadi tidak lebih dari 10 kata. Ini banyak jurnal-jurnal internasional yang memang buka rubrik apa namanya review. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Rahmatullah, buku review itu awal pembuka dari pemula yang ingin apa masuk ke publikasi internasional. Dari situ. Nanti ketika sudah banyak apa namanya tulisan-tulisan, nanti biasanya itu kadang kita tidak perlu apa mengirimkan proposal buku ya, nggak perlu mengirimkan buku. Kadang kita memang malah dapat buku untuk di review. Jadi ada ya seperti itu. Academic Book Review ya ini memang sudah dijelaskan di bukunya Dr. Rahmatullah. Jadi tidak hanya sekedar tulisan ringkasan saja, tapi jauh melampaui itu. Jadi berpikir ilmiah ya, berpikir secara ilmiah yang sesungguhnya latihan itu ada di book review. Ada 4 komponen ya yang utama yaitu menjelaskan isi buku ya pokok gagasannya seperti apa ya nanti coba kita praktekkan kalau untuk siswa itu bagaimana. Kemudian nulis gagasan, mengurai logika penulisnya bagaimana, ada nggak landasan teori yang digunakan. Jadi kita memang membaca pikirannya si penulis tadi, cara penyampaiannya seperti apa, argumen yang dibangun itu seperti apa. Dan nanti kita apa namanya kita kritisi ya nanti bisa ditulis di bagian kelebihan dan kekurangan. Kemudian dievaluasi kekuatan dan kelemahan yang tentunya penilaian tadi itu dilakukan secara objektif ya. Ada data ya. Kalau perlu itu memang ada referensi. Jadi ada referensi dibandingkan dengan buku-buku yang sejenis seperti apa, kemudian dikasih argumentasi secara kritis. Jadi academic book review itu tidak hanya menceritakan isi buku, tapi yang lebih penting adalah menilai isi buku. Nah, jadi kalau kita bawa ke ranah sekolah ya, jadi itu memang melatih ya sebenarnya melatih siswa untuk ngambil posisi. Ya, dia itu setuju atau enggak dengan gagasan tadi. Kemudian argumennya itu bagaimana. Ya, kemudian bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah ditulis tadi itu. Kenapa perlu diajarkan ya ketika di sekolah-sekolah ya? Karena akademik buku review itu sebenarnya melatih banyak hal ya, melatih baca, melatih nulis, melatih analisis, melatih berargumentasi ya. Kalau perlu juga presentasi dan tentunya tadi ya bisa sampai ke ranah publikasi ya. Kalau sudah publikasi itu senangnya luar biasa. Nah, jadi apa namanya ada notif apa namanya eh, buku Anda apa namanya artikel Anda
telah diterima atau accepted itu luar biasa senang. Itu kalau mulai dari awal sampai ke tingkat publikasi. Ini bedanya antara review biasa dengan review akademik, ya. Kalau review biasa itu hanya sekedar meringkas isi, ya. Akademik ini yang ditekankan, itu memang dianalisis secara mendalam. Kemudian juga disertai dengan argumentasi ilmiah, ya. Perlu ada footnote, footnote apa namanya itu memang referensi, ya. Beberapa memang memerlukan referensi, tapi juga ada beberapa artikel book review yang tidak mengharuskan adanya referensi, tapi memang dibaca secara ilmiah. Objektif, ya, objektif, tidak sifatnya personal, kemudian ditulis dengan bahasa yang akademik, namanya academic book review. Dan kalau academic book review itu berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal. Jadi kalau memang siswa ini, kalau bagi guru, kalau sudah tahu ini, jadi siswa akan paham. Jadi nulis itu memang satu latihan berpikir, ya. Latihan berpikir, kita membaca isi dari buku tadi itu. Ada beberapa formula, ya. Formula ketika mau nge-review bisa dengan baca, analisis, kritik, dan tulis. Kita mulai dari baca, ya. Ini macam-macam, ya. Teknik membaca seorang itu berbeda-beda, ya. Ada yang memang pakai apa namanya itu pewarna, ya, stabilo. Ada yang dicari di pentingnya itu seperti apa, gagasan-gagasannya itu seperti apa. Kemudian setelah itu dianalisis, ya, ide utamanya itu apa, ya. Buku ini itu ditulis untuk apa? Ini biasanya muncul nanti di paragraf pertama ketika nulis resensi buku, ya. Tujuan buku ini itu hadir untuk apa? Konteks, ya, konteks ilmiah yang melatar belakangi hadirnya buku ini itu apa? Ini juga ditulis di bagian paragraf awal, gitu. Jadi paragraf awal tidak langsung bahas buku ini membahas terkait dengan bla 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 ini, tapi ada prolognya, ya, ada prolognya. eh Menganalisisnya kira-kira kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa? Ada nggak kontribusi ilmiah dari buku tadi? Ya. Kemudian memberikan kritik, ya, tentunya ini juga proporsional, ya, tidak menjelek-jelekan penulisnya, harus seimbang, ada apresiasi, ada kritik. Ini dibangun secara akademik, ya. Kemudian yang terakhir itu ditulis, ya. Cara nulisnya itu jangan lupa disesuaikan dengan, kalau untuk dipublikasikan, disesuaikan dengan author guideline masing-masing jurnal. Itu nanti perlu, ya. Kadang memang apa namanya, reviewer atau editor book review tadi itu mengirimkan ke kita author jurnalnya. Ada yang memang kita yang harus mencari sendiri panduan penulisannya itu seperti apa. Tapi secara garis besarnya, nulis struktur book review itu ada identitas buku, kemudian ada pengantar, ini di prolognya tadi itu harus apa ini, harus menjelaskan isu aktualnya seperti apa, kemudian kenapa buku itu lahir, kemudian sinopsis sebentar, analisis, kemudian kesimpulan. Itu ditulis sekitar maksimal 1.300 kata. Ini kalau pengalaman saya biasanya maksimal 1.300 kata. Ada yang ketika saya tulis 1.300 kata, ternyata di author guideline-nya itu mintanya maksimal 800 kata, itu harus diperes lagi. Jadi tulisan yang sudah banyak tadi itu dipilih lagi yang kira-kira yang paling penting itu seperti apa. Seperti itu. Kalau di contoh buku Dr. Rahmatullah itu agak lumayan panjang, agak lumayan panjang. Mungkin eh, setiap jurnal itu berbeda-beda. Ya, kalau kalau apa namanya, Dr. Rahmatullah itu spesifikasinya kalau nggak salah itu di pendidikan, ya, di pendidikan, ya. Kalau saya lebih ke religion atau teologi itu rata-rata maksimal ada di 1.300 dan biasanya mintanya antara 800 sampai 900 kata. Itu dari yang panjang tadi itu kadang minta diperes lagi, dikembalikan, diperes lagi untuk menjadi 800 kata. Ini strukturnya ada identitas buku, ya, ini beda-beda, ya, beda-beda antar jurnal. Ini kita lihat aja di author guide-nya, tapi secara garis besarnya seperti itu.
Ada yang ditulis penulisnya dulu, baru judulnya. Ada judul, baru penulis, tahun terbit, penerbitnya apa, ya. Kemudian ditambah lagi harga buku tadi plus ISBN-nya bagaimana. Itu kalau di buku internasional, apa namanya, di jurnal-jurnal internasional. Itu biasanya seperti itu. Nama penulis atau editor, kalau tulisan itu sifatnya apa namanya book chapter, itu editornya yang ditulis, kemudian judul, tahun terbit, penerbit, harga buku, kemudian ISBN, ya. Kemudian ada pengantarnya, ya, pengantar yaitu isu yang melatar belakangi tema tersebut. Ya, umpamanya nulis terkait dengan membedah bukunya Dr. Rahmatullah Academic Book Review umpamanya. Jadi bisa dikaitkan dengan isu kebijakan kementerian yang sekarang itu seperti itu. Kemudian lahirlah buku tadi ini. Itu juga bisa seperti itu. Jadi latar belakang atau isu yang melatar belakangi penulisan tersebut atau bisa isu yang secara global. Ya, isu yang lagi hangat trennya sekarang ini tuh bagaimana? Kemudian kita masuk dikaitkan dengan pentingnya buku ini hadir. Itu untuk apa itu membuka prolog ketika nulis buku review. Kemudian dari pengantar tadi itu baru masuk ke ringkasan isi. Jadi buku review itu tidak semuanya itu isinya ringkasan isi. Jadi ringkasan isi biasanya itu hanya berapa paragraf saja. Dan itu juga ditulis secara singkat dan padat. Eh, Disuruh untuk menghindari terlalu panjang. Ya. Saya dulu pernah ada pengalaman nulis review itu memang isinya apa namanya? Isinya kayak sinopsis itu langsung di reject. Jadi saya belajar memang dari apa ya trial and error itu karena memang saya nggak ikut pelatihan ya saya nggak ikut pelatihan eh, dari beberapa pengalaman ya pengalaman di reject kemudian pengalaman dikasih apa panduan itu saya pelajari ya. Kadang juga ikut grup ya itu grup terkait dengan akademik apa namanya penulisan tadi itu. Kemudian ada lagi yang namanya analisis kritis ya setelah di apa membahas ringkasan kemudian dianalisa. Ini yang bagian utamanya di sini. Kita cari kekuatan buku ini apa, kelemahannya apa, relevansinya dengan konteks sekarang itu bagaimana. Ini yang perlu dibaca. Ini membaca kritisnya di sini. Kemudian kesimpulannya ini rekomendasi ya. Biasanya itu paragraf terakhir itu sifatnya rekomendasi. Buku ini itu cocoknya untuk siapa? Untuk kalangan apa? Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mendapatkan manfaat dari buku ini itu siapa? Kalau umpamanya akademik buku review, jadi buku ini apa namanya banyak bermanfaat bagi tadi akademisi, kemudian apa peneliti pemula umpamanya, kemudian dosen mahasiswa itu juga rekomendasinya di situ. Itu ada di paragraf terakhir ketika nulis sebuah buku review. Ini ada beberapa contoh sedikit ya terkait dengan kritik akademik. Ya, jadi kritik akademik ya biasanya gini penulis yang umpamanya mengkritisi ya tidak ada data empirisnya atau argumentasinya itu kurang atau sulit dibaca oleh pembaca ya. Saya dulu pernah menulis sebuah buku ya apa mengulas artikel yang kaitannya dengan tafsir tapi ditulis oleh seorang orientalis ya karena memang jurusan saya tafsir dan ketika saya baca di situ banyak merujuk ulama-ulama yang notabene itu tidak digunakan dalam tradisi Islam. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik apa ya yang saya sampaikan titik kelemahan ya apa titik kelemahan dari buku ini yang argumentasi saya salah satunya si penulis banyak mengutip sejarawan atau ulama-ulama klasik yang sebenarnya itu tidak apa diakui oleh kalangan umat Islam atau ulama Islam itu bisa memberikan seperti itu atau bisa eh, eh, yang sederhana ya beberapa contoh yang digunakan itu tidak eh, apa tidak relevan ya dengan ini atau terlalu kontekstual dengan budaya Barat. Jadi umpamanya ada satu buku yang tulisannya itu memang cenderung apa membahas di Barat saja. Nah, ini juga bisa jadi titik kelemahan buku tersebut. Atau
bab ketiga terlalu padat, ya, membutuhkan sub pembagian. Ini contoh-contoh mengkritik secara akademis. Jadi tidak hanya sekedar copy paste atau sinopsisnya saja, atau memberikan penilaian tapi nggak ada argumentasinya. Ini juga kurang tepat. Ya, ini saya skip saja ya. Ini contohnya sebenarnya sudah ada di buku ya, buku Dr. Rahmatullah ya sudah ada. Bahkan Dr. Rahmatullah itu membuat diagram atau tabel, malahan tabel. Sudah di list yang apa namanya, yang prolognya itu harus isinya seperti ini. Nah, ini beliau membaca atau ngambil dari artikelnya orang kemudian dibahas. Oh, ini bagian ini, bagian ini. Ini hanya ringkasan singkat, sebenarnya nggak seperti ini ya. Ini terlalu ringkas ya. Ini terlalu ringkas. eh, apa namanya, untuk awalan ini memang harus ada apa namanya itu, latar belakang isu ya, isu-isu kontekstual yang dikaitkan dengan buku tadi. Ini perlu kemudian dijelaskan secara apa, sederhana, isi bukunya itu bagaimana, kemudian analisisnya ya seperti ini. Ada kekuatan ya, kekuatan harus diimbangi dengan kelemahannya tadi itu. Kekuatan buku ini terletak bla 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 bla. Nah, akan tetapi ya beberapa contoh ini ada strength and weakness-nya ya, kekuatan dan kekurangan buku tadi. Ini yang sering ya banyak dilakukan di book review. Kemudian ada kesimpulan yang terakhir. Nih, ada beberapa tips. Yang pertama itu pilih buku yang aktual. Yang aktual itu bagaimana? Eh, Penulis buku, apa namanya, jurnal, reviewer jurnal itu hanya menerima buku 3 tahun terakhir. Nah, terbitan maksimal 3 tahun terakhir. Kalau buku tadi itu diterbitkan sudah 5 tahun belakang, itu langsung nggak diterima. Ya, jadi ketika apa, Bapak Ibu semuanya ingin menulis review dan untuk dipublikasikan di jurnal internasional, milih buku itu penting. Dan syaratnya biasanya buku itu harus yang terbaru. Maksimal 3 tahun terakhir itu maksimal seperti itu ya. Kalau lebih dari 3 tahun itu otomatis nggak akan bisa diterima. Kemudian menggunakan sudut pandang khusus ya. Jadi tidak hanya mengatakan buku ini bagus, ya memang ada tadi itu kebaruannya seperti apa, kritiknya itu bagaimana, relevansinya itu seperti apa, yaitu perlu perlu ditegaskan di situ. Kemudian dihubungkan dengan fenomena sekarang, jadi pembacaan dari buku tadi itu kita kontekstualisasikan di era sekarang tadi itu. Dikaitkan, ini nanti bisa bahan diskusi tadi itu, diskusi dan apa ini kalau bahasanya Prof. Rahmatullah, apa, Dr. Rahmatullah di bukunya itu bagian diskusi sama apa ini saya lupa itu. Jadi memang harus dihubungkan dengan fenomena sekarang. Dan yang lebih baik lagi memang ditambahkan referensi-referensi. Referensi itu memang ada jurnal atau academic review yang menerima tanpa referensi itu juga ada yang memang disarankan untuk menambahkan referensi. Itu masing-masing eh, apa namanya, penerbit itu berbeda-beda ya, masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Ya ini kalau untuk guru ya, untuk guru mungkin ya ini ada beberapa level ya. Kalau di kelas ya, untuk tugas sederhana ya, mulai dari tugas yang sederhana dulu ya. Kalau sudah ditingkatkan ke mading ya, nulis review ini untuk melatih apa namanya itu, untuk melatih apa, kepercayaan diri siswa untuk membaca satu buku. Ya, mulai dari tugas yang sederhana, tugasnya tidak hanya sebagai tugas, bagaimana tugas tadi itu layak untuk dipublikasikan yang pertama di mading dulu atau di blog-blog milik sekolah dulu. Kalau sudah ada kepercayaan diri itu bisa ditingkatkan ya, ke yang agak formal, ya, bisa ke media massa. Ini saya kira Dr. Rahmatullah ini banyak tulisannya di media massa. Ya, nanti resensi bukunya seperti apa. Kalau saya pribadi memang tidak ada apa namanya, belum pernah menuliskan akademik book review itu ke media massa yang di Indonesia. Ya. Kebanyakan yang saya tulis itu di jurnal-jurnal ya, di luar negeri ini. Kemudian yang kalau sudah ada pondasi seperti itu baru bisa dinaikkan ke level
lima tadi itu ditulis secara akademis. Tapi latihannya itu mulai dari latihan review-review yang tugas yang sederhana. Kira-kira apa ya kalau untuk memancing untuk nulis buku review itu kira-kira ide yang menarik dari buku ini itu apa? Untuk mandu ya, untuk mengasah siswa ya, untuk mengasah siswa. Kira-kira setuju nggak dengan ide atau gagasan yang disampaikan oleh si penulis itu kenapa? Ya. Kalau ada yang kurang, yang dikritisi itu bagian mana? Ini apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang bisa dijadikan landasan untuk nulis buku review bagi siswa ya. Nah, kemudian buku ini kira-kira cocoknya untuk siapa? Nah, ini nanti buat bagian terakhir, bagian apa penutup itu biasanya ada rekomendasi buku ini itu untuk siapa. Dan kira-kira pelajaran yang paling penting dari buku ini itu apa? Ini ditulis ya, biasanya itu ditulis sebelum di paragraf akhir. Di alurnya itu ya memang siswa itu disuruh nulis, tugas dari guru itu yang nanti dampingi ngedit ya kira-kira nanti seperti apa dibimbing kemudian dipublikasikan bisa direvisi bersama ya bisa nanti ditulis di media massa atau nanti bisa ditulis malah di jurnal internasional kalau untuk apa namanya itu penerjemahan saya kira sekarang ini juga sudah banyak ya tools-tools yang bisa memudahkan kita untuk mentranslate itu juga sudah bisa. Yang penting eh, apa tulisannya itu sudah bagus, rapi seperti itu. Jadi eh, sebelum terakhir ya, jadi sebelum terakhir jadi guru di era literasi sekarang ini itu ya sebagai fasilitator ya, di mana bisa menciptakan ekosistem baca tulis yang hidup ya yang menyenangkan ya tidak hanya sekedar membaca tapi bisa mampu mengkritisi. Guru itu juga harus jadi editor pertama ya tulisan dari siswa tadi itu dikasih umpan balik ya dikasih catatan-catatan ya kemudian diajarkan juga cara berpikir kritis ya mempertanyakan tadi itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa ketika membaca suatu buku itu untuk latihan baca akademik buku review tadi itu kemudian jadi pembimbing budaya akademik jadi tidak hanya sekedar meresensi atau sekedar membuat sinopsis dari buku tadi jadi ada pembacaan kritis ada penulisan secara kritis tadi itu. Nah, jadi eh, ini saja ya sebagai penutup bahwasanya akademik buku review ini sebagai langkah pertama untuk menuju generasi yang akademik. Jadi kalau tadi dikatakan Dr. Rahmatullah, jadi sebenarnya akademik buku review itu merupakan pintu pertama untuk bisa masuk ke dunia apa namanya publikasi internasional yang apa namanya yang lebih mudah. Ya, kalau langsung artikel penelitian itu agak susah ya, agak susah. Ini yang agak lebih banyak itu bisa melalui akademik book review. Jadi tugas review ini nggak sekedar PR ya, tapi latihan awal untuk membangun generasi akademik yang mampu berpikir kritis, menulis dengan integritas dan kontribusi dengan ilmu pengetahuan. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Pemaparan yang dalam, jernih, berbobot, dan itu enak dicerna. Ibu Bapak sekalian, sekarang saya buka forum ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberi refleksi atau berbagi insight. Caranya silakan bisa angkat tangan dengan menyematkan emoji atau bisa lewat chat ya dengan format nama, instansi atau kota, kemudian pertanyaan. Silakan Ibu Bapak. Atau saya ke pertanyaan ini dulu kali ya Pak ya, Pak Dokter ya, dari kolom chat ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama dari Bapak Sutikno. Sebagai cara memulai melakukan secara ilmiah, ketika kita masih pemula dan baru mau memulai belajar untuk menulis review sebuah buku. Oh, mungkin ini, bagaimana cara melakukan review buku secara ilmiah ketika kita masih pemula dan baru mau memulai belajar untuk menulis review sebuah buku. Silakan Pak Dokter. Untuk cara memulai melakukan review buku secara ilmiah. Sebenarnya tadi tahap-tahapan ya, tahapan-tahapan memang sudah ada ya, sudah saya sampaikan. Kalau saya sendiri memang belajarnya pada autodidak ya, ada membaca dari karya yang sudah ada ya. Membaca dari karya yang sudah ada, ini kalau sampai ke publish ya, kalau sampai ke publish. Tapi sebenarnya secara garis besarnya ya, membaca atau menulis buku secara review itu sebenarnya bisa dimulai dari buku yang paling mudah atau yang apa namanya itu sesuai dengan minat kita. Jadi jangan sampai kita mereview itu buku yang memang bukan apa namanya, bukan kemampuan kita. Dan itu yang sering ditanyakan oleh reviewer jurnal. Ya. Ketika kita mau menulis sebuah artikel buku review itu ditanyakan dulu kemampuanmu itu bidangnya apa, gitu kan? Kemampuanmu itu bidang apa? Dan saya kira ketika mau menulis buku ini harus disesuaikan dengan kita kemampuan. Jadi kesenangan buku kita itu seperti apa? Kalau kita memang senang ya buku-buku yang terkait dengan jurusan kita, kalau saya itu tafsir misalnya ya kaitannya dengan Quranic Studies dan sebagainya itu di awal-awal seperti itu. Dan bisa dilakukan trik tadi itu ya. Yang pertama itu apa namanya? Kira-kira ya ide buku ini tuh membahas terkait dengan apa? Kita bahas. Sebenarnya bisa dibaca sinopsisnya ya. Sinopsisnya itu sudah ada gambaran. Sinopsisnya itu gambaran. Daftar isi sebenarnya itu juga sudah memberikan gambaran yang utuh. Ya, ketika saya membaca bukunya Dr. Rahmatullah itu dari daftar isinya saja itu sudah, oh nanti arahnya ke sini. Jadi sudah ada gambaran. Dari situ kemudian kita cari ya kira-kira idenya itu seperti apa. Ya, kita idenya seperti apa. Sudah ditulis apa namanya itu ide-ide besarnya itu seperti apa. Kemudian buku ini itu eh, apa, mau ditujukan kepada siapa dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang bisa di apa namanya di siswa tadi itu bisa jadi panduan panduan kita. Minimal ya, minimal isi buku itu seperti apa, kemudian kira-kira kekurangan dan kelemahannya itu seperti apa. Ini kalau melakukan review buku secara ilmiah harus bisa menemukan kekurangan dan kelebihan buku tadi itu. Jadi macam-macam membacanya. Bisa kekurangannya itu mungkin bahasanya agak jelimet ya. Jadi bahasanya itu kita menilai suatu buku tadi itu oh, bukunya ini kok bahasanya terlalu filosofis atau bahasanya seperti ini. Ini juga bisa jadi salah satu apa itu pembacaan kritis kita. Eh, Kekurangan buku ini ada di bagian bahasa umpamanya atau pembahasannya ini terlalu apa ini terlalu kurang tajam ya. Jadi kita sudah membaca tadi itu oh kira-kira pembahasannya kok kurang mendalam dan sebagainya itu juga menjadi catatan kritis kita. Tapi jangan lupa kita juga harus memberikan apresiasi terhadap karya tersebut. Itu sebenarnya kalau untuk mulai dari review buku, saya kira dipilih dari buku yang paling sederhana dulu ya. Buku yang paling sederhana, yang ringkas ya, jangan sampai kita kemudian mereview buku yang jumlahnya itu berjilid-jilid itu ada itu kalau kalau di apa namanya di luar negeri itu kan memang ada eh, buku yang volume 1, 2, 3 itu juga ada kita jangan sampai memilih buku-buku yang terlalu tebal kita cari buku yang agak tipis-tipis jadi gampang dibaca kemudian ini eh,
kemudian tadi itu poin-poinnya itu harus bisa dijawab tadi itu ide bukunya seperti apa, kemudian kira-kira buku ini itu kalau dibandingkan dengan buku yang lainnya itu posisinya ada di mana. Nah, itu nanti juga apakah hanya sekedar mengulang atau ada celah yang memang belum disentuh oleh penulis lain, itu yang namanya novelty. Dan ini yang saya temukan di bukunya Dr. Rahmatullah. Itu tidak ada, saya belum pernah lihat buku terkait dengan penulisan akademik buku review yang sampai sedetail itu. Ya, jadi sampai cara ngirim apa email, kemudian balasannya itu juga di screenshot. Jadi memang sudah menurut saya itu sudah sangat lengkap dan enak kalau dibuat. Ya. Ini untuk apa namanya cara mulai review buku ya saya kira nanti juga bisa membaca bukunya Dr. Rahmatullah ya sambil belajar Dr. Rahmatullah ini sangat luar biasa alurnya. Itu saja ya dari Iya, pengalaman terima ya. kasih, Pak. Eh, kita ada penanya dari Ibu Leni Marlina. Ya, silakan Ibu Leni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sungguh menarik ini Pak materi yang dalam webinar ini. Bu Leni, Ibu. Ini Kemenak Madrasah itu Hai. belum ada Pak untuk ke arah sana. Tapi kalau misalnya dimulai dari, biasanya kan kalau pelajaran bahasa Indonesia itu kan tentang dongeng nih Pak. Dongeng itu kan di situ dari karakter, kemudian tokohnya, tempatnya, kemudian ada suatu pesan yang dipetik dari kisah tersebut itu sudah mendekati. Tapi kalau untuk resensi itu ada nggak sih Pak format-formatnya yang memang nanti uh, bisa diterapkan gitu Pak di sekolah seperti itu Pak. Baik Pak, sekian terima kasih. Oke. Langsung dijawab ini. Silakan Pak Dokter. Oh, ya. Tadi masih awal tadi nggak kedengeran ya tadi ya. Tapi intinya tadi bagaimana format tadi itu bisa diterapkan di sekolah ya. Saya kira eh, apa ya? Ada beberapa ya, ada beberapa memang kalau kita lihat ya di beberapa website itu ada banyak sekali macam review ya, review buku ya. Tergantung kita nanti arahnya kemana. Kalau tadi itu ada fabel dan lain sebagainya, sebenarnya itu juga bisa dipublikasikan ya. Karakternya bagaimana, pesannya itu seperti apa, itu juga aslinya bisa di apa namanya dipublikasikan, tapi publikasinya nanti itu khusus di bagian review terkait dengan buku-buku novel itu ada memang. Jadi tidak bisa masuk ke jurnal apa namanya akademik jurnal ya, akademik jurnal yang ilmiah tadi itu. Kalau yang akademik itu biasanya buku-buku yang terkait dengan akademik. Tapi memang ada beberapa apa namanya buku kemudian apa namanya itu eh, apa itu namanya itu novel dan lain sebagainya ada wadah tersendiri yang intinya tulisan kita ya itu kadang itu sebenarnya ditolak itu bukan karena tidak baik tapi salah tempat gitu saja. Jadi kadang memang tulisan kita terbaik ya jadi mungkin dari tulisan terkait dengan fabel atau tadi ngeresensi seperti itu kalau di apa namanya dikirimkan ke jurnal yang akademik yang bukan genrenya otomatis itu ditolak ya itu bukan karena tidak baik tapi memang karena salah salah tempat gitu ya tapi sebenarnya ada yang seperti itu kalau format secara umum ya kalau format secara umum itu memang sebenarnya tadi itu resensi akademik itu membahas terkait dengan satu terkait dengan ide pokok dari buku itu seperti apa, lahirnya itu bagaimana, itu harus bisa di apa namanya itu harus bisa ditangkap
harus ditangkap. Itu juga kita kaitkan ya, kita coba kalau di kelas itu kita kaitkan dengan problem sekarang. Ya. Problem sekarang itu seperti apa? Itu ada problem seperti apa? Kira-kira kalau buku akademik book review berarti sekarang ini ada masalah serius dalam literasi ya. Tingkat membaca orang Indonesia itu kalau menurut ini itu di level berapa itu. Kemudian ada latar belakang seperti itu. Oh, buku ini itu layak untuk dikaji. Itu dari awal. Dari situ kalau formatnya ya, kalau formatnya itu yang pertama membahas terkait dengan buku itu lahir itu bagaimana, baru sinopsis. Ya, sinopsis itu nggak harus banyak-banyak. Ya. Yang dipentingkan dari academic reading itu kita pancing ya siswanya tadi itu untuk berpikir kritis. Ya kira-kira buku ini itu bagusnya di mana? Nah, ya kan seperti itu. Kira-kira ada nggak? Ya coba dari bahasan-bahasan student. Sebenarnya formatnya itu seperti itu. Rata-rata formatnya itu ya eh, kelebihan kekurangan rekomendasi ya kalau rekomendasi seperti itu. Jadi memang perlu adanya itu tadi itu bimbingan dari guru. Tadi yang saya sampaikan tadi itu guru itu sebagai apa mentor pertama dari siswa tadi itu. Jadi siswa tadi sudah dipancing beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan tadi itu pondasi dari tulisan akademik buku review itu seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kemudian dirangkai. Ya mungkin kalau awal-awal memang tadi itu ya bisa ditulis di marking dulu. Nanti kalau memang sudah terbiasa nulis ya, bisa nulis agak panjang ya. Ya minimal nanti bisa dibuat sekitar 600 sampai 800 kata. 600 sampai 800 kata itu sebenarnya cuma 1,5 halaman. Jadi resensi buku itu biasanya 1,5 halaman. Itu di jurnal-jurnal internasional seperti itu. Itu rata-rata maksimal itu kalau saya nulis itu 1.300. Itu jarang yang sampai ke 3.000. Kalau 3.000 sampai 5.000 nanti masuk ke bagian review artikel. Ada review artikel. Ada yang lebih berat lagi ya. Itu hampir nulis kayak jurnal. Itu sekitar 3.000 sampai 5.000 kata. Nih, saya kira format sederhananya tadi Bu ya ada harus bisa apa namanya itu diajari tadi ya idenya seperti ide tulisannya itu seperti apa, nyari kelemahan, nyari kekurangan sebenarnya itu kelemahan kekurangan ya. Kemudian kalau mau itu Ibu tadi itu bisa apa ya itu memberikan buku yang temanya sama. Nah, itu nanti disuruh membandingkan. Atau bisa itu tadi itu dalam satu kelas itu umpamanya bahas terkait satu buku. Si A bahas satu buku ini, si B bahas satu buku yang lain, tapi genrenya itu sama. Itu sebenarnya nanti bisa dikombinasikan untuk memposisikan buku ini sebenarnya itu ada di mana. Jadi buku yang lagi direview, di resensi tadi itu dibandingkan dengan buku yang sejenis. Oh ini belum dikaji di buku ini. Jadi nanti tulisan apa ya insight tadi itu kebaruan dari buku tadi itu bisa ditampilkan di resensi buku tadi. Jadi bisa sebenarnya itu satu kelas itu ditugasi satu apa buku yang berbeda tapi temanya itu mirip sama. Nanti dibandingkan. Itu malah bisa jadi saling mengisi ya apa resensi bukunya itu bisa saling mengisi. Itu bisa jadi salah satu poin di apa namanya paragraf ya terkait nulis book review tadi itu. Ada sebelum ke penutup atau saran tadi. Itu apa format biasanya formatnya cuma seperti itu. Kalau yang Mm-mm. setahu saya nulis di buku review. Gitu. Iya, jelas sekali Pak Dokter. Ya, Sepertinya kita mempercepat waktu. ya, ya. Mempercepat waktu. Waktu bisa dipercepat. Ini banyak sekali Hmm. pertanyaan ya Pak Dokter ya. Kita singkat saja. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Aida. Apakah kemampuan menulis academic book review sebenarnya lebih dipengaruhi oleh teknik menulis atau oleh kedalaman membaca dan berpikir kritis seseorang? Ya, ya sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan itu ya.
Jadi dua-duanya itu memang apa namanya memang penting ya. Jadi membaca saja ya bisa membaca kritis tapi tidak diajari nulis itu juga salah ya. Jadi nulis saja punya tulisan tapi memang kurang berbobot itu. Jadi memang akademik buku review tadi itu ada analytical apa namanya reading sama analytical writing tadi itu. Jadi memang dua-duanya itu ya caranya gimana? Memang perlu latihan, perlu dilatih ya, latih terkait dengan ya kalau biasanya sih kalau nulis itu dipengaruhi oleh bacaan. Biasanya membaca terlebih dahulu, tinggal nanti menuliskan apa namanya menulis itu biasanya apa ya baik apa ya istilahnya berbobotnya tulisan itu biasanya memang dipengaruhi tingkat pembacaan seseorang. Jadi saya kira memang membaca lebih dulu ya punya daya kritis pembacaan baru tulisan. Saya kira di mana-mana itu juga demikian. Kita belajar bahasa itu ya juga dari reading dulu, writingnya itu agak terakhir. Jadi memang writing itu nanti bisa ya bisa nulis itu ketika kita punya daya baca yang tinggi gitu. Kalau kita nggak pernah membaca ya nulis juga susah. Gitu. Itu Oke, ya, buat saya dulu itu. Pak Dokter, kita lanjut. Eh, dari ini ada kaitannya kayaknya nih, ada pertanyaan dari Ibu Indah Yani. Dari segi kedalaman dan keterbacaan, buku ini lebih condong ke buku teks akademik atau buku populer. Dan selain buku ini, referensi lain yang wajib dibaca soal topik yang sama itu buku apa? Ini yang mohon maaf ini yang mana nih? Buku Sepertinya buku yang apa akademik dah. akademik buku review ya. Ah, ah, iya Akademik dari buku review. bukunya Pak Rahmat. Ya, ini kalau saya membaca itu memang lebih ke teks akademik. Ya, kalau kalau apa namanya? Lebih cenderung ke situ ya. Jadi kalau untuk referensi lain ya, referensi lain terkait buku ini tadi saya katakan kalau nggak salah itu Dr. Rahmatullah ini baru satu-satunya ya, istilahnya yang nulis secara secara apa namanya detail ya terkait dengan akademik book review ya. Ini kalau yang versi Indonesia. Tapi mungkin ya kalau yang biasanya sih menulis resensi buku dan lain sebagainya itu juga ada ya, ada di buku-buku yang lain. Kadang juga masuk ke salah satu topik tulisan ya, tulisan dalam buku. Tapi kalau yang fokus mulai dari A sampai Z, detail-detailnya seperti apa, itu saya kira baru Dr. Rahmatullah ini yang berhasil apa namanya itu menuliskan ya perjuangannya itu dari awal sampai akhir jadi buku yang sangat luar biasa. Kalau saya boleh merekomendasikan itu ya kalau ada apa namanya materi ya terkait apa bukan materi ya, ada mata kuliah terkait dengan academic writing saya kira buku ini wajib jadikan referensi. Ini sangat memudahkan ya, nggak perlu ikut-ikut webinar dan lain sebagainya itu lumayan tuh webinarnya itu kadang ya kalau pendampingan dan lain sebagainya itu kan sampai jutaan gitu kan. Seperti itu. Oke. Ini sepertinya pertanyaan spesial untuk penulis ini ya. Deh. Iya, untuk Pak Dr. Rahmatullah, ini dari Bapak Muhammad Arifin. Menurut penulis, bagaimana cara agar budaya menulis dan mereview buku akademik bisa menjadi gerakan intelektual yang lebih dekat dengan masyarakat, guru, dan generasi muda? Silakan Bapak Dr. Rahmatullah. Beliau ada? Baik, terima kasih Bu Iya, Ayu. silakan Waktunya Dokter. sudah aja ya, kita lihat aja ya. Ya, ini dengan adanya webinar ini diharapkan dapat memicu semangat Bapak Ibu dan tentunya juga punya komunitas terus menulis untuk bisa di berbagi pengalaman dan kita coba belajar dari apa Misbah atas ilmunya kalian untuk coba belajar di WhatsApp group agar nanti ilmunya itu terus bermanfaat untuk bagi yang membaca di WhatsApp group terus menulis ini dan juga mbak video. Mungkin itu aja Bu Aini.
Iya, baik Pak Dokter. Suaranya ini ya, tidak jelas kerasa gurus Pak Dokter. Oke, sepertinya pertanyaan berikutnya ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Bagaimana motivasi untuk terus menulis di tengah gempuran teknologi seperti sekarang? Motivasinya apa, Dokter? Ya, tentu saja kalau motivasi kita harus Mm-mm. coba dulu ya dari yang mudah. Tadi ada jenjangnya tuh dari Pak Muhammad Misbah, dari mulai di level konsum, di level Iya, meeting, di level media massa baru di jurnal informasi. Mungkin seperti itu dua ini. iya. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, Udah maghrib wah teman-teman ini, semua. Kenapa, Pak udah Dokter? maghrib, Iya, udah maghrib. udah maghrib ya. Udah maghrib kita lanjut ke sesi penyerahan ini ya, sertifikat secara simbolis kepada penulis, narasumber, dan moderator. Silakan kita mulai dari ini dulu, dari penulis. Sertifikatnya perlu ditampilkan. Untuk narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Misbah, Dokter LC Misbah. M.Hum. Iya, terima kasih Bapak Dokter atas Terima kasih. keluangan waktunya ya Pak Dokter. Kita foto dulu ya Pak Dokter ya, kita SS. Oke, terima kasih. Berikutnya kita lanjut ke ini sertifikat penyerahan sertifikat simbolis untuk penulis. Oke, silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter Rahmatullah MSI atas waktunya dan telah menerbitkan buku yang luar biasa. Terima kasih atas bukunya dan inspirasinya. Iya, selanjutnya sertifikat untuk moderator. Ya, makasih Mbak ini. Aduh. Ini kita terlena nih materinya luar biasa banget Pak Elan. Luar biasa. Oke, udah dicek rek. Oke, udah. Oke, sudah ya, sudah dicek rek udah. Terima kasih. Alhamdulillah, tak terasa kita sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa buku bukan benda mati. Buku adalah benda hidup yang perlu kita baca, bernyawa ketika kita diskusikan seperti sore hari ini, dan dia akan berdampak ketika gagasannya diteruskan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komunitas Terus Menulis, penulis buku, narasumber, serta seluruh peserta yang telah menghadirkan energi intelektual yang luar biasa. Saya Ida Riatul Aini MPD, mohon maaf bila ada kekurangan selama memandu acara. Tetap membaca, tetap menulis, tetap bertumbuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. menunaikan Terima ibadah kasih sholat Pak maghrib. Dr. Miswa, terima kasih Pak Dr. Mantullah, Terima Bu Aini, dan kasih Pak juga Dr. para Misbah. Ya, terima hadirin kasih Pak sekalian. Elan. Terima Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima semua izin ya. Siapapun tindak itu, kenapa dia mengenal aku? Sekarang tidak ada cara untuk